Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Full One Piece Chapter 1093 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Cerita dimulai dengan memperlihatkan kelanjutan dari chapter sebelumnya. Seperti yang kita tahu, pada chapter lalu Luffy dalam mode Gear 5 berubah menjadi raksasa dan menangkap tubuh Kizaru menggunakan satu tangan. Kali ini, Luffy mencoba untuk memutar Kizaru. Namun, sang admiral itu terlihat tenang, menandakan bahwa dia tahu bahwa dia masih akan baik-baik saja. Sementara itu, di dalam ruang kontrol, Vegapunk memutuskan untuk pergi ke Fabrio Pes dengan dua tujuan. Pertama, untuk menyelamatkan Jewelry Bonnie, mengingat sebelumnya gadis itu diserang oleh Kizaru sampai keluar Frontier Dome, sehingga dia terjatuh di bagian Fabrio Pes. Vegapunk tentu tidak akan membiarkan hal buruk terjadi kepada Bonnie, karena Bonnie adalah anak dari Kuma. Kedua, untuk mengubah perintah pasifista Mark III. Karena setelah Kizaru mengalahkan Sentomaru beberapa waktu yang lalu, dia mengambil alih kendali dari para pasifista itu. Dengan begitu, maka pasifista Mark III telah berada di pihak Angkatan Laut saat ini. Hal tersebut tentu tidak bisa dibiarkan, sebab dalam konflik di Pulau Egghead, kekuatan tempur Angkatan Laut sudah sangat banyak. Mereka membawa 30.000 pasukan yang dipimpin oleh 9 Vice Admiral. Ditambah dengan para pasifista model terbaru itu akan membuat Angkatan Laut menjadi semakin merepotkan. Maka dari itu, Vegapunk harus merebut kembali para pasifista tersebut. Untuk pergi ke Fabrio Pes, Vegapunk akan ditemani oleh Atlas. Selain itu, ada juga Sanji yang akan ikut serta. Orang seperti Sanji memang harus ikut menemani karena berbahaya bagi Vegapunk dan Atlas untuk pergi ke Fabrio Pes. Harus ada sosok kuat yang melindungi mereka dan juga bisa membantu menolong Bonnie. Sanji pun bersedia mengambil peran tersebut. Untuk pergi ke Fabrio Pes, mereka akan menggunakan suatu kendaraan ciptaan dari Vegapunk yang disebut sebagai Vega Tank. Vegapunk juga membicarakan soal Bonnie yang dia sebut sebagai anak kecil karena cara Bonnie membicarakannya memang menandakan bahwa Bonnie adalah anak-anak. Ada kemungkinan usia asli Bonnie tidak seperti yang sering kita lihat sebab dia memiliki kekuatan untuk bisa memanipulasi usia. Dengan begitu, dia mungkin saja memanipulasi usianya sendiri menjadi terlihat dewasa padahal aslinya dia lebih muda daripada itu. Bahkan dalam salah satu SBS, ketika Eiichiro Oda mengkonfirmasi usia para supernova, usia Bonnie hanya diperkirakan berdasarkan fisiknya yang kelihatan saja. Oda tidak memastikan berapa usia Bonnie yang sebenarnya. Dengan begitu, memang sangat memungkinkan bahwa usia Bonnie yang sebenarnya masih anak-anak. Kemudian di ruang kontrol, masih ada Nami, Usopp, dan Edison yang tetap tinggal di sana. Mereka tidak ikut bersama Vegapunk menuju ke Fabrio Pes. Sementara itu, Jinbei bertugas untuk membawa semua barang Vegapunk ke bagian belakang pulau. Lalu terlihat ada Lilith yang menggunakan Franky Shogun untuk membawa kapal Tosansani menuju ke titik yang sama seperti yang dituju oleh Jinbei. Sedangkan Franky, dia pun akan turun ke Fabrio Pes. Orang-orang dalam kubu Vegapunk memang harus bisa membagi tugas dengan baik dan tepat dalam situasi kacau seperti sekarang ini. Setelah itu, fokus cerita beralih ke bagian Fabrio Pes, tempat di mana Bonnie berada sekarang ini. Di sana, dia harus bertarung melawan para pasukan Angkatan Laut, sebab seperti yang kita tahu, cukup banyak pasukan Angkatan Laut yang telah memasuki tempat tersebut. Diketahui bagaimana Bonnie bisa selamat usai terjatuh setelah mengenai Frontier Dome, itu karena Sentomaru yang menyelamatkannya. Sentomaru masih hidup usai pertarungan melawan Kizaru. Meski begitu, dia langsung pingsan kembali setelah menyelamatkan Bonnie. Sekarang ini, Bonnie harus berusaha untuk menghadapi para pasukan Angkatan Laut.
Fokus cerita pun beralih ke tempat lain lagi, tepatnya di area di mana Zoro dan Rob Lucy sedang berada. Pertarungan mereka sedang berlangsung. Dalam pertarungan tersebut, terlihat pedang Zoro tampak mengeluarkan semacam aura api. Sedangkan Rob Lucy, dia telah memasuki mode Awakening. Seperti yang kita tahu, dalam mode Awakening, Rob Lucy menjadi lebih cepat dan lebih kuat dari sebelumnya. Meski begitu, Zoro hanya berkata bahwa dengan level kekuatan yang seperti itu, mustahil bagi Rob Lucy untuk menandingi Luffy. Zoro adalah orang yang paling paham bahwa kekuatan Luffy saat ini benar-benar luar biasa. Rob Lucy pun menjawab dengan berkata bahwa setidaknya kekuatan yang dia miliki sanggup untuk membunuh orang nomor 2 dalam kelompok Yonko, yang mana yang dimaksud tentu adalah Zoro. Rob Lucy masih sombong dan percaya diri bisa mengalahkan Zoro. Tentu itu hanya keangkuhan dari Rob Lucy saja, karena admin yakin Zoro lah yang akan memenangkan pertarungan. Gelagat Rob Lucy yang langsung menggunakan mode Awakening menandakan bahwa dia pasti tahu bahwa Zoro juga sangat kuat. Aura api yang ada di pedang Zoro sangat menarik untuk dinanti. Sepertinya akan ada jurus baru yang Zoro gunakan dalam pertarungan ini, dan itu merupakan bagian dari teknik King of Hell. Setelah itu, cerita beralih ke tempat pertarungan Luffy melawan Kizaru. Luffy melempar Kizaru ke lautan, dan Kizaru pun seolah panik lalu berkata bahwa dia akan jatuh ke lautan. Namun, tentu Kizaru hanya bercanda. Dia segera terbang memakai kekuatannya. Kemudian, Kizaru menggunakan suatu teknik untuk menciptakan klon cahaya. Sebagai seorang admiral, Kizaru benar-benar telah menguasai dengan baik kekuatan buah iblis yang dia miliki, sehingga dia bisa mengembangkan teknik-teknik yang hebat. Klon Kizaru pun berhasil membuat luka kecil kepada Luffy menggunakan pedang cahaya. Luffy pun menggunakan teknik Gomu Gomu no Dawn Stem dengan tujuan menghancurkan semua klon Kizaru. Namun, Kizaru yang asli tidak berada di sana. Kizaru berada di ruang kontrol, tapi Vegapunk sudah tidak ada di tempat sebab dia bersama Atlas dan Sanji sudah menuju Fabrio Pass dengan menaiki Vegate. Kizaru pun terbang menuju Vegate dan melancarkan serangan cahaya ke tank tersebut. Untung saja Luffy tiba tepat waktu sehingga Luffy bisa melindungi Vegate. Luffy mengambil cahaya Kizaru dan melemparkan cahaya tersebut ke berbagai arah. Berkat perlindungan dari Luffy, Vegapunk, Atlas, dan Sanji pun berhasil tiba di Fabrio Pass dengan selamat. Atlas berhasil mengambil alih kendali dari para Pasifista Mark III. Hal tersebut membuat Pasifista kembali ke kubu Vegapunk. Lalu, pada panel terakhir, scene beralih ke tempat Gorosei Saturn. Sang Gorosei itu memperlihatkan tatapan yang sangat tajam. Belum diketahui apa penyebab dari tatapan Saturn. Entah dia telah mengetahui Pasifista Mark III kembali ke kubu Vegapunk, atau dia merasakan kebangkitan dari robot kuno. Atau bahkan, pihak bajak laut Kurohige yang sebelumnya terlihat mendekati Pulau Egghead telah beraksi, sehingga itu menarik perhatian Saturn. Yang jelas, bagian akhir chapter ini menjadi pertanda bahwa Gorosei Saturn akan segera turun tangan. Dengan begitu, kita akan bisa melihat bagaimana kekuatan dari Gorosei Saturn. Kemungkinan besar, Gorosei lebih kuat dari Admiral, sehingga Saturn akan menjadi masalah yang lebih besar daripada Kizaru. Konflik yang akan berjalan di Pulau Egghead akan semakin panas. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1093. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.